Badan Kesehatan Dunia WHO pada akhir tahun 2020 pernah mengungkapkan kekhawatiran akan gelombang ketiga pandemi COVID-19. Duta khusus COVID-19 untuk WHO, David Nabarro, bahkan memprediksi gelombang ketiga pandemi akan menyerang Eropa pada awal tahun 2021. Sekarang kita punya gelombang kedua. Jika mereka tidak membangun infrastruktur yang diperlukan, kita akan mengalami gelombang ketiga awal tahun ini, kata David Nabarro kepada Reuters. Prediksi itu menjadi kenyataan setelah sejumlah negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia melakukan penguncian wilayah menyusul kembali tingginya kasus positif corona di sana. Lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di Asia, salah satunya India. Para dokter melihat kondisi wabah COVID-19 kali ini lebih parah dibanding tahun lalu. Hingga kemarin, kasus positif corona di India totalnya mencapai 14,8 juta kasus. Grafik kasus virus corona secara global masih terus meningkat. Hari ini total kasus infeksi corona mencapai lebih dari 141 juta kasus. Korban meninggal mencapai lebih dari 3 juta orang, dan yang sembuh mencapai lebih dari 120 juta orang. Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19. Menkes mewanti-wanti seluruh pihak untuk tidak lengah sekalipun sudah divaksinasi. Kita melihat ada kenaikan lonjakan ketiga atau third wave yang tinggi di negara-negara di Eropa, di negara-negara Asia khususnya India, Filipina juga, di Papua New Guinea juga, dan juga di negara Amerika Selatan seperti Chili dan Brazil. Perlu saya ingatkan di sini teman-teman, bahwa jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita tidak waspada. Jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita euforia. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menyebut pemerintah perlu kerja lebih keras dalam menerapkan strategi testing, tracing, dan treatment untuk mencegah munculnya gelombang ketiga pandemi corona. 3T, 5M, dan juga sekarang vaksinasi. Hanya itu harus mungkin 2-3 kali lipat ya dari yang dilakukan, dan tentu dalam kondisi Indonesia 3T kita karena rendah ya harus berkali-kali lipat ya. Hingga hari ini kasus positif COVID-19 di tanah air mencapai lebih dari 1,6 juta kasus. Dari jumlah itu lebih dari 43.000 pasien meninggal dunia, sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Semua masyarakat tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, meski sebagian warga telah menerima vaksinasi COVID-19, demi mencegah penambahan kasus corona di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dunia mewaspadai masuknya atau terjadinya gelombang ketiga dari pandemi COVID-19. Seiring lonjakan kasus yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia serta munculnya varian baru COVID-19. Bagaimana kemudian negara kita, Indonesia, harus bersiap mengantisipasi hal ini? Kita akan segera bahas bersama epidemiolog dari Griffith University Australia, bergabung dari Brisbane, Australia, Kang Diki Budiman, serta ada ahli virologi Universitas Udayana, bergabung dari Bali, Pak I Gusti Ngurah Kadek Mahardika. Selamat pagi, salam sehat Pak Kadek dan juga Kang Diki. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ingin mengucapkan salam lagi jadinya. Oke, Kang Diki sama Pak Kadek, kita mau diskusi dan memberikan wawasan untuk saya dan juga masyarakat. Indonesia menghadapi sebuah budaya atau tradisi mudik sebentar lagi, dengan ada juga pengetatan dari pemerintah. Kita sama-sama ingin membahasnya berkaca dari pengalaman tahun lalu juga ada pengetatan mudik. Saya selalu mengatakan tanggalnya agar masyarakat kita itu mengerti bahwa kita akan ada upaya untuk pencegahan pergerakan manusia dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei untuk mencegah naiknya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kang Diki, kita harus belajar tampaknya. Dari India terutama, yang dekat dengan kita, dan juga negara-negara Eropa. Bukan main ini ya, peningkatannya. Itu sebenarnya kasih tahu ke kita dari apa yang Anda amati, mungkin data yang Anda kumpulkan.
apa yang sebenarnya terjadi di India dan negara Eropa sampai sebegitu cepat dan tingginya kasus itu naik lagi. Mereka juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebelumnya. Akhir tahun lalu India bahkan sudah mengatakan kami menang terhadap COVID-19. Tiba-tiba masalah lagi. Kang Diki. Ya, ada beberapa pesan penting ya yang bisa kita dapat dari kejadian di India ini, terutama. Pertama bahwa pandemi COVID-19 ini nyata terjadi, ada dan serius. Ini penting saya sampaikan pertama, karena masih ada sebagian pihak di kita ya yang masih meragukan itu ya, merasa terpengaruh teori konspirasi dan lain sebagainya. Ini nyata ada ya, dan kita bisa lihat buktinya saat ini. Kedua, pandemi COVID-19 ini masih jauh dari selesai. Bahkan di tengah adanya banyak program vaksinasi di banyak negara atau benua saat ini. Nah, ini pesan penting kedua. Pesan penting ketiga adalah bahwa ketika terjadi penurunan kasus, ada beberapa keberhasilan atau tren, yang namanya optimisme itu tidak boleh berlebihan. Dan apalagi narasi yang dibangun tidak boleh narasi yang membuat banyak pihak menjadi abai. Dan peran ini tentu harus dijalankan oleh para pejabat publik. Yang terjadi di India adalah ketika dia menurun, ya langsung para banyak pejabat publiknya ini mendeklarasi kemenangan, bahkan berakhir pandemi. Dan ini diikuti dengan ada pemilu, kemudian ada aktivitas keagamaan yang besar. Nah, ini membuat masyarakat merasa sudah aman. Nah, ini luar biasa berbahaya. Nah, saya tambahkan catatannya sedikit supaya pemirsa makin mengerti kalau tidak mengikuti ini. Kebetulan kami terus mengikuti. Jadi akhir tahun 2020 itu penurunan yang sangat signifikan. Mulailah jargon-jargon kami menang terhadap COVID. Februari ada kampanye dan pemilu. Disinyalir dan kemudian media memperhatikan kampanyenya sudah lepas nih protokol kesehatan. Lalu ada acara-acara olahraga dimulai lagi dengan protokol kesehatan yang abai. Acara keagamaan sudah dibolehkan lagi. Begitu selesai masa-masa itu, 1 bulan kemudian India naik. 1 hari bisa 200.000 kasus positif. Inilah yang harus kita pelajari dari situasi India. Begitu Kang Diki? Ya, betul. Jadi setiap penurunan, setiap kenaikan itu memang betul ada multifaktor. Ya, ada banyak penyebab. Namun ketika ada kenaikan atau penurunan yang progresif atau signifikan, maka pasti ada sebab yang dominan. Nah, sebab yang dominan ini, dan nanti ada Prof. Kadek nih, nanti beliau nanti menambahkan. Salah satu yang menjadi analisa saya adalah adanya varian baru made in India yang berpotensi. Ya, saat ini di Mahares, saya nggak tahu nama epicenternya saat ini, itu prevalensi dari strain ini 60%. Di negara bagian ini. Dan di B1167 namanya, ini adalah yang sering disebut oleh media sebagai mutasi ganda. Ya. Ini adalah satu yang dalam istilah saya sampaikan dalam epidemiologi itu bahwa kalau ada super spreader event, ya, jadi kayak mobilitas manusia, ya mudik, ya aktivitas banyak jutaan orang. Apalagi ini kalau bicara India kan, itu bisa puluhan ratusan juta. Nah, itu adalah potensi akan terjadinya yang disebut dengan super strain dalam tanda kutip. Nah, ini kalau itu terjadi, situasi atau skenario terburuk di satu negara atau wilayah itu bisa terjadi. Nah, ini yang sudah saat ini terjadi. Kalau lihat kurvanya, Mas Bayu, India itu sebetulnya bukan gelombang lah. Itu saat ini belum pada gelombang. Dia itu lebih kepada tebing terjal. Kalau dilihat ya, tebing terjal yang sangat spike itu ya, meningkat. Dan ini menunjukkan ada faktor yang dominan menyebabkan kasus ini meningkat. Dan India kan jadi 2 negara saat ini yang kasusnya 300.000 per hari selain Amerika. Bahkan sudah 300.000 ya? Oke. Betul. Kalau bicara kasus 300.000 India, berarti sebenarnya dalam pemodelan itu 1 juta sebetulnya, Mas Bayu. 1 hari. Ini yang artinya pesan pentingnya sekali lagi untuk kita, itu bisa
terjadi dimanapun termasuk di Indonesia. Ya. Kalau kita membiarkan super spreader event ini, sehingga akan mudah strain-strain ini merajalela, ya, meleluasa, dan akhirnya yang dikhawatirkan skenario terburuk adalah adanya super strain yang berkontribusi signifikan dalam perburukan pandemi. Oke, terima kasih Kang Diki untuk amatan Anda, analisanya mengenai apa yang terjadi di India. Pak Kadek, Siap. India ini juga dikenal sebagai negara produsen terbesar, koreksi saya, untuk vaksin. Sehingga mereka vaksinasinya adalah salah satu yang cepat dan masif pada waktu itu. Salah satu negara yang melakukannya dengan cepat, sehingga kemudian ada penurunan. Tapi kita kemudian mengenal dalam berita-berita atau informasi-informasi yang kita baca di media, ini juga terjadi di Eropa, bahkan juga Amerika, euforia vaksinasi. Nah, di Indonesia kan juga penting nih diingatkan. Tadi di paket pengantar, Pak Menteri Kesehatan sudah mengatakan vaksinasi sudah, bukan berarti kita kebal. Nah, hal semacam ini terjadi dan tampaknya di India, kalau sudah vaksin, herd immunity-nya sudah terjadi. Acara olahraga lepas, apa segala macam, tanpa protokol kesehatan. Nah, hal semacam ini, Pak Kadek, Anda juga melihat sangat penting untuk kemudian kita lihat dari kasus India dan beberapa negara Eropa? Ya, pertama Bang Bayu, pertama adalah ini pengulangan sejarah. Exactly yang terjadi tahun 1918, yaitu setelah gelombang pertama dengan social distancing yang demikian ketat, dan akhirnya orang menjadi capek, lelah, kemudian begitu dibuka, sedikit saja dilonggarkan, itu letupannya besar. Ini bukan lagi tebing, ini tsunami ini Bang Diki. Ya, beberapa media menyebutnya tsunami COVID-19. Ya. Ini sudah saya tulis awal 2020 bahwa ini akan terjadi. Artinya tidak hanya satu faktor harus dilihat. Jadi pertama adalah memang mungkin virusnya, ada yang sesuatu yang unik di sana. Kemudian yang kedua lingkungan, jadi mohon diperhatikan juga lingkungan. Yang ketiga adalah orang atau populasi. Ini tiga hal ini yang selalu berkontribusi. Dan untuk masalah yang unik sekarang ini, Inggris dan Amerika itu contoh bagus sekali di mana kasusnya sangat terkendali. Inggris itu dari 70.000 awal Januari per hari hanya 7.000, 6.000 sekarang per hari. Itu sesuatu. Demikian juga Amerika. Sedangkan vaksinasi, itu kita global itu hanya baru mencapai 2,5% populasi yang diminta. Ya, masih sangat sedikit sebetulnya. Masih sangat sedikit. Jadi belum ada efek ini. Jadi kalau ini kemudian vaksinasi India, ini memang sekali lagi selalu jangan takabur lah gitu. Jadi takabur di luar mereka sudah merasa berhasil mengatasi COVID-19 dan kemudian segera melonggarkan, ya inilah yang terjadi. Saya kira lesson learn bagus, pelajaran bagus dari itu, don't do that. Mari jangan melakukan itu, jadi tetap sampai 70% populasi sudah divaksinasi, kemudian maka baru kita berharap pandemi bisa terkendali. Satu poin lagi Mas Bayu, jadi yang unik juga, kalau saja hanya kasusnya meningkat tetapi fatalitasnya relatif rendah, saya sebenarnya secara virologi fine sajalah. Inilah yang kita harapkan. Jadi nanti virus itu menjadi endemik, kemudian seasonal, dan biasanya itu sudah terjadi penyesuaian dengan populasi masing-masing sehingga kasusnya turun. Tetapi yang terjadi sekarang ini kasus meningkat, juga fatalitas meningkat. Itu yang mestinya menjadi perhatian. Jadi perhatian kita semua. Saya tambahkan Pak Kadek sedikit dari apa yang kemudian saya baca dan kumpulkan sejak semalam sebelum kemudian kita ngobrol. Di India jadi catatan lagi, tadi Kang Diki sudah mengatakan ada varian baru virus COVID-19 B1667 ini. Nah, ini masih terus dipelajari. Di India dari tsunami COVID-19-nya yang begitu masif besar ini juga banyak berbeda dengan sebelumnya, anak-anak terkena serangan dan cukup parah. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Sebenarnya varian baru yang terakhir disebut di dalam media ini yang ditemukan di India ini
apa dan bagaimana kemudian dia bisa lebih menyerang juga kepada anak-anak. Sementara saat ini mungkin dunia melihatnya anak-anak lebih sedikit rentan atau tidak mudah terpapar COVID-19. Pak Kadek. Ya, satu dari kalau dilihat varian Inggris B117 sebelumnya yang terjadi September Oktober mestinya dianggap tadi meningkat dengan tajam, tapi kemudian ternyata kasusnya menurun. Jadi saya justru berharap memang demikian. Jadi varian B117 disebut sebagai salah satu varian baru yang lebih cepat menyebar waktu itu. Kira-kira gitu ya? Ya, lebih menjauh. Ternyata faktanya tidak demikian. Jadi faktanya justru kasusnya menurun. Nah, sekarang yang terjadi B1167 double varian lah itu namanya, double mutation sebenarnya ini. Dan ini yang artinya susceptibilities atau kepekaan orang akan virus ini banyak tergantung daripada perubahan virus. Ya, artinya sekarang ini lebih mudah virus sudah kemungkinan yang kalau benar tadi Mas Bayu katakan, tapi sekali lagi data saintifiknya belum saya temukan. Setuju. Bahwa B1167 India ini sekarang banyak terjadi pada kasus anak-anak, itu artinya dia kepekaan virus ini sudah lebih mudah beradaptasi juga pada anak-anak. Nah, pertanyaan kemudian what happened? Apa yang terjadi? Kita melihat dua hal, Pak. Kalau pertama adalah reseptor namanya, tempat dia masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dari virusnya. Artinya sekarang barangkali virus ini sudah berubah demikian sehingga memudahkan anak juga tertular. Dan itu yang harus sekali lagi Mas Bayu, saya harus katakan bahwa saya belum mempunyai data saintifik bahwa perubahan B1167 ini memang lebih mudah beradaptasi pada anak-anak. Ini saya belum lihat. Saya harus pelajari dulu ini. Saya belum ada komen untuk itu. Setuju. Tetapi paling tidak ini menjadi referensi atau kewaspadaan kita bersama. Varian-varian baru kan pasti muncul dalam situasi seperti ini yang terus harus kita waspadai. Intinya kita kembali kepada kedisiplinan kita untuk protokol kesehatan. Karena itulah yang paling baik kan, begitu kan Pak Kadek, yang harus kita jaga. Iya, artinya sekali lagi harus semua penduduk dan masyarakat dan juga pemegang kebijakan Indonesia harus sadar tetap pandemi belum berlalu, badai belum berlalu. Kemudian kita akan mencapai mulai bisa menangani di atas ketika vaksinasi sudah di atas 50%. Sehingga sebelum itu tercapai, vaksin yang lain dalam tanda kutip yang kita pakai adalah yang 3M, tapi harus disiplin dan harus bersama-sama. Jadi mari dulu tahan diri dulu. Jadi virus ini menyebar ke orang hanya melalui lalu lintas orang, tidak pernah melalui angin, tidak melalui hewan, tidak melalui nyamuk dan sebagainya. Hanya lalu lintas orang. Karena itulah ya mari kita tekan semakin tinggi peluang menginfeksi orang, maka mutasi akan semakin tinggi peluangnya dan peluang untuk menjadi lebih ganas juga semakin besar. Karena itu sekali lagi hanya kita orang yang bisa mengendalikan ini. Karena itu mari lakukan 3M dengan disiplin dan bersama-sama. Untuk para kaum konspirasi ya harus dilakukan sesuatu lah bila perlu gimana Mas Diki, apakah perlu diberikan dulu pencerahan atau bahwa disuruh diam lah sementara. Kasihan masyarakat. Kita sudah lelah itu. Kita sudah lelah. Kita bahas pandemi belum berlalu ya. Kita bahas nanti itu berkaitan dengan isu-isu yang terus muncul yang kemudian dari 10 orang bisa jadi 4-5 orang kemudian percaya terhadap isu tersebut. Nanti kita bahas. Kalau saya lupa silakan Pak Kadek dan juga Kang Diki mengingatkan untuk kemudian kita mengingatkan masyarakat bagaimana pentingnya kita mengetahui ini. Pun begitu, saya tetap khawatir Kang Diki dan juga Pak Kadek, berkaca dari India tadi acara keagamaan, sebentar lagi kita ada mudik yang kita upayakan untuk ditekan. Acara olahraga, sebentar lagi kita mau memulai sepak bola lagi begitu. Tentu kita tidak boleh seperti India protokol kesehatannya, tapi ini kan bagaimana kita menjaganya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita ingin menjalankan hal-hal tersebut tetap dengan situasi kita bisa menjaga agar COVID-19 penyebarannya tidak menjadi gelombang kedua atau separah India yang sekarang disebut tsunami.
tetap bersama kami karena Pak Kadek dan Kang Diki akan memberikan pandangannya mengenai pencegahannya nanti. Kami segera kembali.